Manda nih diam aja, betul-betul diam, nggak ngeluarin sepatah kata apapun, Wak. Nah, yang teman-temannya pikirkan pada saat itu, oh mungkin Manda nih malu karena ngumpul tadi dan juga dia bete kali ya gara-gara kita omelin gitu. Tapi waktu itu mereka nggak ada mikir yang aneh-aneh, Wak. Mereka masih memaklumi saja kenapa si Manda tuh diam. Dah tuh. Dan setelah sholat subuh selesai, Wak, agenda mereka adalah olahraga, habis itu sarapan dan penutupan. Tapi belum juga mulai olahraga, Manda nih tiba-tiba jatuh sakit. Manda mendemam, Wak, langsung nggak sadarkan diri, dia pingsan. Wak, Manda pingsan, kakak tolong kak, Manda pingsan, kata kawan-kawannya panik kan, si Fanny itu. Panitia pun bergegas setelah menghampiri Manda dan langsung membawanya ke puskesmas yang memang dekat dari sekolah. Nah, di perjalanan ke puskesmas ini, Wak, guru pembinanya si Manda ini juga menghubungi keluarga Manda untuk segera datang. Dan setelah diperiksa, dokter tuh sebenarnya sedikit kebingungan karena dari subuh sampai jam 9 pagi Manda ini nggak kunjung-kunjung sadar juga. Akhirnya dokter pun menyarankan Manda ini untuk dibawa ke rumah sakit untuk bisa mendapatkan penanganan yang lebih lanjut lah gitu. Dah dibawalah ke rumah sakit itu kan, dan semenjak si Manda ini bawa ke rumah sakit, Wak, teman-teman, udah nggak ada lagi yang tahu gimana kabarnya si Manda ini karena memang pihak keluarganya tidak pernah menceritakan apapun ke kawan-kawannya si Manda. Nah, setelah 5 hari berlalu, Wak, menurut kabar dari wali kelasnya Manda ini masih juga tidak sadarkan diri dan bahkan demamnya itu pun belum turun sama sekali. Dan kabar ini pun juga dibenarkan sama Nina yang memang tinggalnya itu nggak jauh dari rumah Manda, Wak, kayak tetangga beda gang aja lah. Iya, Wak, katanya mamanya Manda tuh pernah bilang sama dia kalau anaknya belum sadar juga. Dokter yang meriksa juga nggak ada nemuin infeksi atau penyakit apapun loh di dirinya Manda, kata Nina. Kenapa ya si Manda ya masih belum sadar juga loh, dia kasihan apa segala macam. Panik kawan-kawannya kan, Wak. Nah, singkat cerita, setelah 8 hari Manda ini berada di rumah sakit, grup chat kelasnya Manda ini mendapatkan kabar bahwa alhamdulillah Manda sudah sadar. Nah, tapi anehnya, Wak, pada saat Manda ini bangun, demamnya tuh betul-betul langsung hilang mendadak gitu loh. Sebelum dia bangun itu pun panasnya masih tinggi, tapi waktu dia udah bangun langsung hilang, langsung normal biasa, macam orang nggak sakit, sehat walafiat, tubuhnya tuh segar bugar. Nah, cuma hal ini nggak terlalu dipikirkan kali nih sama keluarga ya. Pokoknya keluarga kawan-kawannya si Manda ini udah senang kali lah dengar kabar kalau Manda ini udah siuman dan apalagi udah bisa langsung segar bugar ya kan. Nah, terus beberapa hari kemudian Manda pun masuklah ke sekolah, Wak. Langsung lah itu dipeluk sama kawan-kawannya. "Oh, Manda, kangen kali aku sama kau," katanya. Dan waktu itu Manda pun cuma kayak ngerespon dengan senyuman aja, nggak ada ngomong apa-apa. Kok kenapa dari kemarin, Man? Kok bisa demam kayak gitu? Iya, nggak tahu nih. Dah, itu aja jawaban Manda, cuma senyum-senyum aja dan dia menjawab seadanya. Nah, kemudian, Wak, di sini keanehan pun kembali terjadi, di mana sepanjang pelajaran di kelas itu Manda nih diam aja dia. Ya wajar lah, nak, dia nyimak pelajaran. Enggak, diamnya tuh beda. Orang pas masuk jam istirahat juga si Manda ini memilih diam di kelas. Gak ada dia pergi keluar ke kantin tuh, nggak ada, atau sekedar main gitu lah di depan kelas, tidak ada. Padahal, Wak, ya Manda tuh anaknya betul-betul ceria, seneng gitu dia bersosialisasi, kata si Nadine. Dan Manda kayak gitu tuh berhari-hari loh, Wak, nggak cuma hari itu aja. Nah, sampailah 3 hari kemudian secara kebetulan Nadine ini ketemulah sama Manda di ruang TU. Tapi, Wak, tanpa disangka Manda yang dari hari pertama sekolah itu diam aja, gak banyak bunyi kan, tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan, Manda ini mengatakan sesuatu ke Nadine. "Nadine, kamu semangat ya, kamu harus tetap semangat sekolahnya. Aku sebenarnya pengen kali masih di sini." Itu kata. Nadine bingung lah kan. Hah? Kenapa, Man? Kamu pindah sekolah? Nah, tapi pada saat itu Manda nggak menjawab pertanyaan Nadine tuh, Wak. Dia cuman dada-dada yang lengos, dia pergi kan. "Aku sebenarnya masih mau di sini," kata dia. Nah, Nadine yang tidak mendapatkan jawaban apapun dari Manda pun ya cuman bisa kebingungan aja sambil dia balik lagi ke kelas dan juga ngebatin, apa maksudnya pengen terus di sini nih ya? Agak aneh lah gelagat kawan-kawan tiba-tiba ngomong kayak gitu kan, Wak. Nah, terus, Wak, besok paginya setelah azan subuh, Nadine mendapatkan notifikasi dari grup chat kelasnya yang mengatakan kalau Manda lagi-lagi tidak sadarkan diri. Ibunya Manda bilang kalau malam harinya tuh Manda hanya berdiam diri aja di kamar tanpa melakukan kegiatan apapun. Nah, habis itu Manda ini tiba-tiba kayak menangis terseduh-seduh gitu loh, Wak. Dia nangis, dah langsung pingsan aja, nggak sadarkan diri. Nah, ibunya waktu itu juga mengabarkan kalau Manda ini sudah dibawa ke rumah sakit tempat Manda dirawat sebelumnya tuh, di sana lagi. Dan Manda juga kembali diperiksa secara menyeluruh dan hasilnya ya sama kayak sebelumnya, Wak. Sehat walafiat Manda nih, nggak ada infeksi apapun, nggak ada sakit apapun. Dan barulah di situ dokter di rumah sakit itu menyarankan kedua orang tua Manda ini untuk membawa anaknya ke rumah sakit yang lebih besar lagi, yang lebih lengkap lagi,
lagi kan, Wak. Dan pada saat itu juga Manda langsung tuh dirujuk ke rumah yang sakit paling mantap kali lah pokoknya di Jawa Tengah. Dan pas nyampe di rumah sakit itu Manda pun langsung dicek MRI, Wak. Dan begitu hasilnya keluar, lagi-lagi keluarga Manda ini dibuat bingung, Wak. Karena hasilnya ya normal, sehat walafiat, nggak ada kelainan organ atau penyakit apapun sama si Mandani. Tapi Mandani tetap nggak bisa sadarkan diri, kayak mana lah. Dan nggak cuma sehari 2 hari aja, Wak, Mandani nggak sadarkan diri, melainkan sampai berapa lama? Sebulan.